Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullahu taala. Kita melanjutkan di halaman yang ke-36. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-qaidatur rabi'ah anna musyriki zamanina aglazu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha'i wa yukhlisuna fi syiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddati wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kaidah yang keempat, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman sekarang, di zaman now itu lebih parah kesyirikannya dari orang-orang terdahulu. Karena orang-orang dahulu mereka berbuat syirik dalam keadaan aman dan mereka bertauhid dalam keadaan bahaya. Adapun orang-orang musyrik di zaman sekarang, kesyirikan yang mereka lakukan dalam semua keadaan, dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan bahaya. Apa buktinya? Buktinya ada dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah sebutkan ketika orang-orang dahulu mereka berada di atas kapal dalam keadaan bahaya, takut kapalnya tenggelam. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Falamma najjahum ilal barri, namun ketika Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, ketika dalam keadaan sudah ar-raha'i, dalam keadaan aman, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Asyarhu hadhil qaidatu natijatun lima sabaqo, yakni martabatun ala ma sabaqo. Kaidah yang keempat ini adalah kesimpulan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Idza taqarrara annal musyrikina fi hadzal zamani min jinsil musyrikina fi kulli zaman. Ya. Bahwa penetapan adanya orang-orang musyrik di zaman sekarang juga bagian dari kemusyrikan di setiap zaman. Ya, kemusyrikan yang ada di zaman sekarang itu bagian dari kemusyrikan di setiap zaman. Di zaman-zaman sebelumnya ada. Min jinsil syirkil jahiliyah. Bagian dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya bukan perkara yang baru. Kesyirikan yang mereka lakukan bukan hal yang baru. Ini hanya pengulangan saja. Wa in kanu yantasabuna ilal millati wal islami. Meskipun mereka menisbatkan, meskipun mereka mengaku Islam, walahum salawatun walahum ta'abbudatun, idza kanu min jinsihim wa syirku alladzi fa'aluhu huwa alladzi fa'alahu al-awwaluna. Meskipun mereka banyak melakukan sholat, meskipun mereka banyak melakukan ibadah, akan tetapi mereka melakukan kesyirikan sebagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahkan farubbama jadatil halat, bahkan keadaannya lebih parah. Wa huwa alladzi bayyanahu asy-syaikhu fi hadhil qaidah. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kaidah yang keempat. Bi anna musyriki hadzi zaman hadza zamani agladu syirkan min musyriki ahlil jahiliyah.
bahwa orang-orang musyrik di zaman sekarang itu lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ya. 5. Apa alasannya? Kenapa? Ya. Kok bisa seperti itu? Di anna Allah azza wa jalla wasafa ahlal jahiliyati bi annahum yusyrikuna fir raha'i. Ya. Allah yang menceritakan kepada kita di dalam kitab sucinya bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka itu berbuat syirik dalam keadaan aman. Wa amma fi syiddati fa innahum yuwahhidun. Adapun dalam keadaan bahaya mereka bertauhid, tidak berbuat syirik. Qala azza wa jalla, banyak ayat-ayat yang lainnya yang semakna dengan surat Al-Ankabut ayat 65. Di antaranya surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi, dan nikmat apa saja yang kalian rasakan semata-mata berasal dari Allah. Summa idza masyaqumudurru, namun apabila bahaya menimpa kalian, fa ilaihi taj'arun. Ilaihi yakni duna ma siwa. Ya. Ketika bahaya menimpa kalian, orang-orang jahiliyah dahulu, ilaihi hanya kepada Allah saja, ya. Tidak kepada yang lainnya. Duna ma siwah, ya. Taj'arun, mereka meminta tolong agar diselamatkan dari bahaya. Ya. Summa idza kasafa durra ankum, namun ketika Allah telah menghilangkan bahaya atas kalian, orang-orang jahiliyah dahulu, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, sebagian dari kalian berbuat syirik lagi. Liyakfuru bima atainahum, mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah jelaskan kembali keadaan orang-orang musyrik dahulu ketika mereka berada di lautan. Allah mengatakan huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri, dialah Allah yang telah memudahkan kalian bisa melakukan perjalanan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, ketika kalian berada di atas kapal, wa jaraina bihim birihin thayyibatin, dan angin menghembus meniup layar sehingga kapal yang kalian tumpangi bisa membawa kalian dengan aman. Wa farihu biha, kalian pun merasa senang. Ja'at rihun asifun, namun ketika badai datang, waja'ahum al-mauzu min kulli makan, dan ketika ada gelombang ombak datang dari berbagai arah, wa dhannu annahum uhita bihim, dan kalian menyangka bahaya telah mengepung kalian, telah mengepung mereka orang-orang musyrik dahulu. Da'awullaha mukhlisina lahuddina, mereka berdoa hanya kepada Allah saja, meminta tolong hanya kepada Allah saja. La in anzaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya. Orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, ya, ketika mereka dalam keadaan bahaya berada di atas lautan, mereka berkata, seandainya jika engkau Allah menyelamatkan kami, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Namun ketika Allah menyelamatkan orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, mereka kemudian berbuat kezaliman, berbuat syirik kembali di atas permukaan bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Surat Yunus ayat 22 sampai dengan 23. Kemudian ayat yang lainnya dalam surat Luqman ayat 32. Ya. Wa idza ghasyiyahu maujun kadulali, ketika gelombang ombak yang tinggi seperti gunung menggulung kapal mereka sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Da'awullaha muhlisina lahuddin, mereka hanya berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Falamma nazzahum ilal barri faminhum muqtasid, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, sebagian mereka masih dalam keadaan bertauhid, sebagian yang lainnya berbuat syirik lagi. Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan para pengkhianat yang sangat kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Inilah beberapa surat, beberapa ayat. Ya. Idza ta'ammalta haula'i wa ulaika wajadtahum yusyrikuna fi halir rohai, engkau akan menemukan fakta jika merenungkan ayat-ayat
di dalam Al-Quran akan mendapatkan fakta bahwa orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik hanya dalam keadaan aman. Wa amma idza masyathum al-ba'sa'u darra'u fa innahum yuhlisuna wa yuwahhiduna. Namun ketika mereka ditimpa kesulitan, ditimpa bahaya, ya, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah saja. Berdoa hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Ya. Amma musyriku hadhil ajminati fa innahum idza masyahumud durru fazau ila al-idurusi awil husaini awil badawi au ila al-marguni au ila akhari anwa'in nasi. Ya. Berbeda dengan di zaman sekarang, ya, ketika mereka ditimpa bahaya, ditimpa kesulitan, ya, mereka, ya, meminta kepada selain Allah, meminta kepada Idris, kepada Husain, kepada Badawi, kepada Margoni, kepada manusia yang lainnya, ya, awil mauta, meminta kepada mayat, alladzi yatawajjahuna ilaihim, ya, menghadapkan diri kepada makam-makam mereka, ya. Idza masyathumud darra'u faja'u ilal asjari wa ila ahjarin wa nahwi dzalika. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Mereka meminta tolong agar dihilangkan kesusahan hidup, agar dihilangkan kesulitan hidup, meminta kepada benda-benda mati, kepada pepohonan, kepada bebatuan yang dianggap keramat. Ya. Wa hadza la syakka annahu a'dhamu min syirkil awwalin. Maka dengan fakta ini, yaitu fakta yang diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, demikian juga fakta-fakta yang ada di zaman sekarang, ya, ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka meminta kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu lebih parah daripada orang-orang awwalun, orang-orang terdahulu, ya. Li'annahum yusyrikuna fil halaini, ya. Orang-orang musyrik sekarang itu lebih parah karena mereka berbuat syirik dalam dua keadaan, ya. Wal musyrikuna al-awwaluna yusyrikuna fi halin wahidatin. Berbeda dengan orang-orang musyrik terdahulu, mereka berbuat syirik dalam satu keadaan, ya. Wa yatadakkaruna fi hali tsaniyah. Dalam keadaan susah, orang-orang musyrik terdahulu mereka bertauhid, ya, mereka meninggalkan kesyirikan. Walakin man yafqahu hada wa man yafhamu hada wa man yahfa alaihi hadal amru hatta yakuna yakiniyan indahu. Namun berapa orang yang paham tentang kaidah yang keempat ini? Berapa orang yang mampu memahami kaidah yang keempat ini? Berapa orang yang yakin bahwa orang-orang musyrik di zaman sekarang itu lebih jelek daripada orang-orang musyrik terdahulu? La mira'un fihi wala lubsun. Padahal tidak ada keraguan. Ya, kita tidak bisa menolak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta-fakta yang ada. Tidak ada yang meragukan, ya. Semuanya sudah jelas, ya. Li'anna ba'dhan nasi qad yaqulu haula'i yusalluna wa yuzakkuna wa yasumuna fa kaifa yakununa agladu syirkan minal awalin. Namun sebagian manusia ada yang masih ragu, ada yang belum paham, ya. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, meminta kepada penghuni kubur, mereka itu banyak melakukan sholat, banyak membayarkan zakat, bahkan mereka melakukan puasa. Bagaimana mungkin dikatakan lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya. Ini sebagian orang ada yang belum paham, masih meragukan, ya, fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga masih meragukan fakta-fakta yang ada di zaman sekarang, ya. Naqulu al-umdatu alal aslidin. Maka kita jawab, ya, pokok permasalahannya adalah pada inti permasalahannya adalah pada pokok agama, landasan agama orang-orang sekarang banyak yang telah rusak, ya.
landasan agamanya telah hilang. Ya. Li'anna hadhil ibadati bila tauhidin la tanfa'u. Karena mereka melakukan ibadah tanpa dilandasi dengan pokok agama yaitu tauhid. Ya. Mereka melakukan sholat, mereka melakukan puasa, mereka berzakat tanpa dilandasi dengan tauhid. Ya. La tanfa'u, maka ibadah yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Ya. Kama dzakarna fil awwalil kalam, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal kitab. Kama la tanfa'u salatu bila taharatin. Ya. Sama seperti salat tanpa bersuci terlebih dahulu, maka salatnya tidak akan diterima. Ya. Demikian juga ibadah. Fa idza kana hunaka ibadatin azimatin ma'a syirki fa innaha la tanfa'u wa la tuqbalu. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang dilakukan. Ya. Apabila disertai dengan kesyirikan, maka ibadah yang mereka lakukan sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan diterima. Fa kaifa idza kana yusyriku fi halir rohai wa fi hali syiddati. Ya. Karena mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan aman, demikian juga dalam keadaan bahaya. Bagaimana mungkin ibadahnya mereka diterima? Orang-orang musyrik di zaman sekarang mereka berbuat syirik dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan bahaya. Bagaimana mungkin ibadahnya diterima? Ya. Wa qad dzakara ba'dul ulama'i annahu laqiya rajulan min ahli Thaifi. Sebagian ulama ada yang mengisahkan dahulu ada seorang laki-laki dari penduduk Taif. Qabla intisari da'wati hunaka wa ma'rifati nasi bi da'wati wat tauhidi. Faqala lahu haula'i ahlu Taifi idza ja'atuhum syiddatun faj'au ila Ibni Abbasin. Dahulu di Saudi Arabia, ya, salah seorang penduduk Taif, ya, sebelum tersebarnya dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, sebelum manusia mengenal tauhid, apabila mereka ditimpa kesulitan, ditimpa bahaya, mereka meminta tolong kepada Ibnu Abbas. Datang ke kuburannya Ibnu Abbas, meminta untuk dihilangkan kesulitan, meminta dihilangkan kesusahan. Wala ya'rifunallaha, mereka tidak meminta tolong kepada Allah. Mereka sudah tidak mengenal Allah lagi. Faqala al-akharu lahu ma'rifatu Ibni Abbas takfi. Dan ada yang lain mengatakan, ya, meminta tolong kepada Ibnu Abbas sudah cukup. Ya. Wa hadha naun min anwa'i syirkiyati. Ini adalah contoh konkret kesyirikan yang terjadi di Saudi Arabia. Ya, jenis kesyirikan yang allati tagolgolat fin nufusi, yang sudah menancap dalam jiwa-jiwa mereka. Nasu ma'allaha fir rohai. Dalam keadaan aman mereka telah lupa kepada Allah. Ya. Wa fi siddati. Demikian juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, mereka melupakan Allah. Illa ma nadara, kecuali sedikit sekali di antara mereka yang masih bertauhid. Wa hada kasirun al-yauma. Demikian juga di zaman sekarang masih banyak. Faharraka taro. Ya, apabila engkau berjalan, ya, ke berbagai negara, engkau akan melihat fakta-fakta. Wan nasu fi ajabin fi hadal amri. Ya, keadaan kaum muslimin itu dalam keadaan yang sangat aneh, ya. Aneh di sini adalah mereka banyak melakukan kesyirikan. Ya. Wallahu azza wa jalla an'ama alaina fi hadhil bilad. Ya. Sungguh demi Allah, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat ke negeri ini, yaitu ke negeri Saudi Arabia. Annana la nara wa la nasma'u ma yaqlaquna min hadhil umuri syirkiyati. Ya. Sekarang alhamdulillah kami tidak pernah melihat lagi, kami tidak mendengar lagi hal-hal yang membuat kami khawatir, yaitu perkara-perkara syirik. Kami tidak lagi melihat kufur akbar, tidak pernah melihat syirik akbar. Billahi, demi Allah, wa man dhahaba ila biladil lati taktsuru fiha asyirkiyatu. Ya. Apabila kita melihat ke negeri-negeri di luar Saudi Arabia, banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Ya, seperti di sebagian negeri Mesir, wa ba'di jihati Sudan, di negeri Sudan, sebagian di negeri Afrika,
sebagian negeri Pakistan, India, Irak, Suriah, dan negeri-negeri yang lainnya. Ya. Bahkan kesyirikan itu mereka sebarkan melalui hiburan, melalui film Bollywood, ya, film Hollywood, ya. Film-film mereka jadikan media untuk menyebarkan kesyirikan, ya, berdoa kepada para malaikat, ya, meminta atau beristighosah ke makam-makam orang-orang yang dianggap soleh, ya. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa kita tolak. Fakta-fakta itu benar adanya, ya. Ro'a ajaban, ya, akan melihat hal-hal yang aneh yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Wan nasu yatawajjahuna ila hadhil adrihati, mereka berbondong-bondong mendatangi kuburan, wa ilal madafinil auliya, mendatangi kuburan para wali, ya. Bal wa ghairil auliyai, bahkan lebih parah, mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang bukan orang-orang soleh, ya, bukan para wali. Wa ya'taqiduna fihim al-i'tiqadati, mereka memiliki banyak keyakinan. Ja'alulahum nasiban minal ilahiyati, bahwa orang-orang soleh yang telah mati tersebut memiliki andil dalam perkara, dalam menghilangkan kesusahan, ya. Wallahu azza wa jalla huwal ladzi lahul haqqu al-a'damu fi ilasid dinillah, fil ihlasi dini lahu. Padahal Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dimintai pertolongan. Allah lah satu-satunya yang paling berhak dimurnikan di dalam berdoa, di dalam beribadah. Wa adamu ma yastahiquhu azza wa jalla an yu'bada al-qalbu lahu. Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Setiap hati manusia seharusnya berpaut kepada Allah saja. Wa an la takuna thamma ibadatun, tidak boleh ada ibadah yang ditujukan illallahu subhanahu, kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh berdoa ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja yang Maha Suci. Duna ma siwah, tidak kepada selainnya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal-amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan janganlah engkau mempersekutukan di dalam ibadah kepada Tuhannya ahadan, dengan sesuatu apapun, ya. Wa qala fi hadisil kursi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana agna syuraka'i anisyirki, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang dijadikan kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, orang yang menyekutukanku di dalam beribadah, di dalam beramal dengan selainku, taraktuhu, aku tinggalkan ia, aku tinggalkan orang yang berbuat syirik, wasyirkahu, dan aku juga tinggalkan sekutunya, ya. Fa idza kana hadza fir riya'i yaqsudul mar'u bil amali ghairullah yaqsudu ru'yata fulanin fa kaifa bitawajjuhi bil ibadati li ghairillah, ya. Orang yang berbuat riya, orang yang beribadah ditujukan kepada selain Allah, ditujukan untuk mencari perhatian manusia, Allah tinggalkan orang yang berbuat riya, dan Allah tinggalkan yang dijadikan sekutu bagi Allah, ya. Tentu lebih parah lagi orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ya. Seperti berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, beristi'adzah, meminta bantuan kepada selain Allah yang tidak mampu, kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan bantuan. Au an yastaghisa bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, beristighosah kepada selain Allah padahal Allah saja yang mampu memenuhi istighosah mereka. Au yatawajjahu ilal mauta wa ya'taqidu fihim, ya. Atau mereka meminta kepada mayat-mayat, meyakini mayat-mayat tersebut memiliki kemampuan. Wa yusammuna dzalika sirra, mereka menamakan mayat-mayat orang-orang yang telah mati tersebut dengan sebutan sir, yang tersembunyi. Yuqalu ruhu as-sayyidi fiha sirrun, ya. Mereka meyakini bahwa roh orang yang telah mati ini
tersembunyi. Ya. Lihada yaj'aluna makana ruhi kalimat asyir. Mereka menjadikan tempat-tempat roh orang-orang soleh ya, dengan istilah sir, ya, tersembunyi. Fayaquluna hadalahu syirun. Ya. Mereka mengatakan, ya, mayat orang soleh ini tersembunyi, rahasia. Wa qaddasallahu sirrahu, dan Allah telah mensucikan, telah memuliakan kerahasiaan orang yang telah mati ini. Di annahum yaj'aluna li arwahi ulaika asraran, ya. Orang-orang musyrik mereka menjadikan arwah, menjadikan roh orang-orang yang telah mati tersebut, ya, sebagai tempat-tempat yang tersembunyi. Wa ruhuhu laisa fiha sir. Ya, padahal jelas, ya, bahwa roh orang-orang yang telah mati itu berada di alam barzakh, ya. Tidak berada di tempat-tempat tertentu, ya. Illa sirrun sana'aha wa khalaqaha minallahi azza wa jalla. Ya, hal-hal yang tersembunyi, ya, hanya Allah yang menciptakannya. Ya, perkara-perkara gaib yang Allah sembunyikan, yang tidak disampaikan kepada manusia, hanya Allah saja. Ya. Allah tidak pernah mengkhususkan ruh orang-orang saleh yang telah mati itu dalam keadaan tersembunyi. Mereka berada di alam barzakh, ya, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ya. Amma annaha tagisu man istagosa biha aw tu'ti man talaba minha fa hadza kullu laisa illa lillahi azza wa jalla. Ya. Adapun yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bahaya, ya, orang yang senantiasa beristighosah, memberikan apa yang dimintai oleh manusia, ya, maka ini tidak dimiliki oleh mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat tersebut tidak bisa menghilangkan kesusahan orang yang hidup, tidak bisa memberikan apa yang mereka minta. Kemampuan menghilangkan kesusahan, kemampuan memberikan apa yang mereka minta hanya Allah saja. Ya. Dan hubungan antara yang diminta dengan yang meminta, ya, hubungan orang-orang yang dimintai oleh orang musyrik dengan orang-orang musyrik, ya, mereka akan terputus hubungan mereka. Ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 166, ittabaru alladzina uttubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti, orang-orang yang didatangi kuburan yang dianggap keramat, ya, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dari orang-orang yang mendatangi kuburan mereka. Wa ra'awul adzab, mereka akan melihat siksaan di hari kiamat nanti. Wa qata'at bihimul asbab, dan hubungan antara sesama mereka akan terputus. Ya. Orang-orang musyrik akan menyesal, ya, bahwa mereka itu akan diputuskan hubungannya dengan sesembahan-sesembahan mereka. Wa qala Allahu azza wa jalla muhbiran ala halil musyrikin finnar. Ya. Sebagaimana Allah ceritakan keadaan orang-orang musyrik nanti di dalam neraka, mereka akan berkata, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, mereka menyesal sambil mengatakan perkataan seperti itu. In kunna la fi dhalalim mubin. Sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ya. Kami telah menyamakan kalian, orang-orang soleh yang telah mati. Kami telah menyamakan mayat-mayat, ya, dengan Tuhan semesta alam. Ya. Qala al ulama'u, para ulama menjelaskan, lam yusawwuhum bi rabbil alamin. Mereka tidak menyamakan Allah fi annahum yahlukuna, dalam hal mencipta. Ya. Wa yarzuquna wa yuhyuna wa yumituna. Mereka tidak menyamakan Allah dalam kemampuan memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Wa innama sawwahahum bi rabbil alamin fil ibadah. Mereka dikatakan musyrik karena mereka menyamakan dengan Allah Rabb semesta alam dalam perkara ibadah. Bi an tawajjahu lahum bi ba'dil ibadah. Mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah.
Fasaru musawwina lihadhil alihatil batilah billahi azza wa jalla fi istihqaqil ibadati. Mereka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah, yang mana ibadah tersebut adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum abadullaha wa abadu ghairuhu. Mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Padahal ibadah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka menyamakan Allah dengan selain Allah. Fasarul khalqa bil khaliq. Mereka menyamakan ciptaan dengan pencipta. Wa hada absya'u ma yakunu minadz zulmi. Ini adalah kezaliman yang paling jelek. Wa akbahu ma yakunu minal i'tida'i alal haqqillah. Ini adalah pelanggaran Allah, pelanggaran kepada Allah yang paling buruk. Idhaquhu azza wa jalla ijlaluhu. Harusnya mereka menjaga kemuliaan Allah. Wa ta'dhimuhu, menjaga hak Allah, mengagungkan hak Allah. Wa tauhiduhu, mengesahkan hak Allah, yaitu hak untuk diibadahi. Wa ikhlasulahu, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, mengikhlaskan berdoa hanya kepada Allah. Wal i'tirafu lahu bi kulli kamalin, memberikan pengakuan bahwa Allah di atas segala kesempurnaan. Mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah, berarti sama saja mereka menganggap Allah itu tidak sempurna. Ada selain Allah yang mampu menghilangkan kesulitan dari mereka. Ada selain Allah yang mampu memenuhi permintaan mereka. Wa wasafahu binu'util jamal. Harusnya mereka memberikan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah. Wal jalali wal kamali wasalla ru'yatan nafsi. Dan hendaknya seorang itu menghilangkan prasangka-prasangka buruk yang berasal dari jiwanya. Wa annahu laisa thamma khairun illa minhu subhanahu. Bahwasanya tidak ada kebaikan melainkan kebaikan itu semuanya berasal dari Allah yang Maha Suci. Wa laisa thamma indifa'u syarrin. Tidak ada yang bisa menolak bahaya illa minhu subhanahu, kecuali bahaya tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Wa nahnu innama nataqallabu bi fadlillahi wa bi ni'matihi. Dan kita senantiasa berganti-ganti mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat dari Allah. Terkadang kita mendapatkan karunia berupa ilmu, berupa kekayaan, kesehatan. Di waktu yang lain kita juga mengalami rasa sakit, mengalami kemiskinan. Berganti-ganti, berubah-ubah. Roda kehidupan senantiasa berputar. Fahadal amru innama ya'udu ila asli tilka da'wati ats-tsalasi. Dan tiga hal tadi kembali kepada tiga doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berubah-ubah keadaannya. Keadaan sekarang bisa jadi tidak sama dengan keadaan esok hari. Keadaan tahun ini bisa berbeda dengan keadaan tahun depan atau 10 tahun yang akan datang. Nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alana mimman idza utiya syakara. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang bersyukur apabila diberi nikmat. Wa idza ubtuliya sabara. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang sabar ketika diuji. Diuji dengan kesulitan hidup. Wa idza adnaba istaghfara. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang segera bertobat, termasuk orang yang cepat untuk meminta maaf ketika jatuh dalam kesalahan. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah akhir dari pembacaan kitab Syarhul Qawaidul Arba. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan semakin memahamkan kita tentang perkara tauhid dan syirik. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.